Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ali. Di sini saya akan presentasikan perbandingan Ciung Wanara dengan Cinderella's. Sinopsis Ciung Wanara dengan Cinderella's beserta perbedaannya. Kisah Ciung Wanara dengan kisah Cinderella's merupakan dua cerita legenda yang berbeda dari daerah berbeda, tetapi dengan jalan cerita yang secara identik memiliki kemiripan. Dari sisi tema, kedua cerita sama-sama menggambarkan tentang kehidupan keluarga kerajaan yang rajanya memiliki dua istri. Dalam cerita Cinderella's diceritakan raja beristri satu, tetapi memiliki satu orang selir yang sangat disayangi sebagaimana istri seperti biasanya. Bukan rahasia umum lagi bahwa raja di Nusantara identik dengan kelahiran para selir, di samping memiliki satu orang istri yang bertindak sebagai permaisuri. Selanjutnya, pada bagian alur kedua, cerita ini sama-sama memiliki alur yang dimulai dengan kisah kehidupan keluarga raja yang bahagia. Pada cerita Ciung Wanara, alur pertama pengenalan cerita ini dimulai dengan pengenalan kerajaan Galuh Sunda yang memiliki seorang raja yang bijaksana yang bernama Raden Brahmana Wijaya Kusuma. Pada kisah ini, raja memiliki dua permaisuri istri secara hukum kerajaan. Permaisuri pertama bernama Nyimas Dewi Nangrinum dan permaisuri kedua bernama Nyimas Dewi Pangaryap. Dikisahkan bahwa kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Dalam cerita Cinderella's, perbedaan terlihat ketika sang raja dikisahkan memiliki istri sah, permaisuri dan seorang selir. Akan tetapi dari awal telah dikisahkan bahwa selir raja memiliki sifat iri dan dengki kepada permaisuri raja. Kerajaan pada kisah Cinderella's bernama Kerajaan Jenggala. Kemudian alur bergerak pada awal permulaan konflik. Pada kisah Ciung Wanara, awal konflik terjadi pada permaisuri kedua raja Brahmana Wijaya dengan Pangaryap melahirkan anak terlebih dahulu dibandingkan istri pertama, yaitu Dewi Nangrirum. Anak pertama dari Dewi Pangaryap itu diberi nama Raden Haribangga. Tidak lama berselang, Dewi Nangrinum pun melahirkan seorang anak. Kelahiran putra Dewi Nangrinum dibantu oleh permaisuri kedua Dewi Pangaryap. Dalam kisah Cinderella's, awal konflik sudah muncul dari awal karena telah ditunjukkan sifat buruk dari selir raja. Berbeda dengan kisah Ciung Wanara, kedua permaisuri hidup berdampingan sebelum akhirnya konflik muncul. Pasca kelahiran putra-putra mereka dalam konflik utama, cerita kisah Ciung Wanara menceritakan saat anak Dewi Nangrinum dilahirkan, Dewi Pangaryap mulai menunjukkan tabiat jahat karena ingin semua tahta kerajaan diwariskan kepada anak Raden Haribangga. Dalam tradisi kerajaan Nusantara, pangeran pertama dari permaisuri pertama itulah yang paling berhak menggantikan posisi raja saat raja telah lengser dari jabatannya. Dari tradisi itu, maka yang harus menjadi pangeran mahkota adalah putra dari Dewi Nangrinum. Kondisi itu yang terlihat membuat Dewi Pangaryap melancarkan niat jahatnya, yaitu menukar anak Dewi dari Pangaryap dengan seekor anjing, yang membuat raja malu dengan mengusir sang permaisuri dengan Dewi Nangrinum. Dengan Dewi Nangrinum diantarkan ke sebuah hutan dan penasihat istana Ki Lengser sesekali tetap menjenguk kondisi Dewi Nangrinum di hutan untuk memastikan keselamatannya. Sementara itu, anak sebenarnya dari Dewi Nangrinum dihanyutkan di sebuah sungai dan di samping bayi tersebut diletakkan sebutir telur ayam. Tidak jelas alasan kenapa Dewi Pangaryap meletakkan sebuah telur ayam di samping bayi putra Dewi Nangrinum yang dibuang tersebut. Pada kisah Cinderella's, konflik utama diceritakan saat selir raja bekerja sama dengan tabib istana untuk membuat sebuah rencana jahat, yaitu memfitnah permaisuri raja. Selir berpura-pura sakit. Saat raja bertanya pada tabib istana, tabib mengatakan bahwa selir telah diracuni oleh permaisuri. Raja yang mendengar hasil selir tersebut sangat murka dan memerintahkan patih untuk membunuh permaisuri di hutan. Raja tidak mengetahui bahwa saat itu permaisuri sebenarnya sedang dalam kondisi hamil. Dari kedua cerita jelas terlihat perbedaannya pada tahap ini, tetapi pada koridor konflik yang sama, yaitu sang permaisuri sama-sama diusir. Akan tetapi perbedaan terlihat pada kisah Ciung Wanara
Dewi Nangringlum diusir ke hutan oleh raja, sedangkan anaknya dibuang ke sungai oleh Dewi Pangrayap secara diam-diam. Jadi antara anak dan ibu terpisah. Bayi dari Dewi Num ditemukan oleh sepasang suami istri yang tinggal di sekitar istana dan diasuh selayaknya anak sendiri. Anak dari Dewi Nangringlum tersebut dan beri nama oleh orang tua angkatnya Ciung Wanara. Berbeda dengan kisah Cenderalas, permaisuri raja diperintahkan untuk dibunuh oleh Patih, tetapi sang Patih iba dan kasihan sehingga permaisuri hanya ditinggalkan di hutan dan dibuatkan gubuk kecil. Permaisuri yang dalam kondisi hamil melahirkan sendiri di hutan. Anak yang lahir tersebut diberi nama Cenderalas. Pada puncak konflik kedua, kisah sama-sama menceritakan anak raja yang terbang kemudian beranjak dewasa dan menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kemudian cerita sesama mengisahkan bahwa para pangeran tersebut memiliki peliharaan seekor ayam jantan. Ciung Wanara memperoleh ayam tersebut dari telur yang disimpan oleh Dewi Pangrayap saat membuang bayi Ciung Wanara. Adapun pada kisah Cenderalas, ayam jantan tersebut diperoleh dari seekor burung Raja Wali yang menjatuhkan sebutir telur ayam di hadapannya. Kesamaan cerita berlanjut saat kedua pangeran dalam kedua kisah yang diceritakan orang tua asuhnya, sedangkan Cenderalas mengetahui bahwa ia adalah anak raja. Dari cerita, Cenderalas berniat untuk menantang sang raja yang tak lain adalah ayah kandung mereka sendiri untuk menyambung ayam. Dari kedua cerita taruhan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mempertaruhkan nyawa. Jika Ciung Wanara dan Cenderalas mengalami kekalahan atau mendapatkan sebagian kekayaan raja, jika sang raja mengalami kekalahan, cerita berlanjut pada kemenangan dua tokoh pada dua cerita tersebut. Pada akhirnya cerita alur penyelesaian, terdapat perbedaan antara kedua kisah ini. Dalam cerita Ciung Wanara, karena memiliki kakek lelaki dari lain ibu yaitu Raden Haryang Bangga, diakhiri cerita Ciung Wanara bertarung dengan Raden Haryang Bangga ketika mendengar bahwa ibunya Dewi Pangrayap diketahui telah dijebloskan ke dalam penjara oleh Ciung Wanara karena kejahatan di masa lampau. Raden Haryang Bangga rupanya bukan tandingan dari Ciung Wanara dan dapat dikalahkan. Sejak saat itu, wilayah kerajaan Sunda Galuh terbagi menjadi dua, Ciung Wanara dan ibu serta kedua orang tua angkatnya. Kemudian hiduplah berbahagia kerajaan Galuh. Pada kisah Cenderalas, cerita selesai setelah raja mengetahui bahwa pemuda yang menyambung ayam adalah anak kandungnya sendiri dan rahasia di masa lalu terbongkar. Sang Surya dijebloskan ke dalam penjara dan raja beserta permaisuri kembali hidup bahagia. Selanjutnya yaitu kemiripan alur dapat dilihat pada tabel berikut. Raja memiliki dua istri atau satu selir. Istri kedua memiliki tabiat buruk. Pengarang memiliki putra dari istri pertama. Pengarang memiliki putra dari istri kedua. Pangeran tinggal bersama istri di pengusiran. Ciung Wanara ditinggal di pengusiran, sedangkan Cenderalas tinggal di hutan dan di sebuah gubuk yang dibuatkan oleh Patih. Pangeran memiliki orang tua asuh. Ciung Wanara itu tidak memiliki orang tua asuh dan Cenderalas itu memiliki orang tua asuhnya. Sambung ayam, pangeran melawan raja. Cenderalas melawan raja, sedangkan tidak. Pembongkaran kejahatan istri kedua. Pertarungan antara pangeran. Selanjutnya, identifikasi tokoh-tokoh dari kedua cerita dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu fungsi tokoh dalam cerita. Tokoh utama Ciung Wanara dan Cenderalas. Kandung tokoh utama Raden Brahmana Wijayakusuma, Raden Putra. Tokoh permaisuri pertama Dewi Nangringlum dan permaisuri pertama tidak bernama. Tokoh tabiat istana tidak ada dan ada tidak bernama. Tokoh utusan raja untuk membuang permaisuri Ciung Wanara Kilengser dan Cenderalas adalah Patih Raja. Tokoh orang tua asuh dari tokoh ada tidak bernama, sedangkan Cenderalas tidak ada. Tokoh saudara tiri dari tokoh utama Raden Harimungga, sedangkan Cenderalas tidak ada.